Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarta dari SMK Wahidin Kota Cirebon sedang atau ingin melaksanakan kegiatan UKIN, uji kinerja kegiatan pembelajaran real teaching yang dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada bab ketiga. Karena sebelumnya kita telah melalui dua bab, yaitu bab pertama dan bab kedua. Untuk yang bab pertama, kita telah mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk yang bab kedua, kita mempelajari pelajaran akidah. Nanti untuk bab yang ketiga, kita akan mempelajari bab apa, nanti kita tahu lebih lanjut ya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama siapa untuk berdoa? KM-nya silakan. Siap. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Selanjutnya saya akan absensi terlebih dahulu ya. Saya akan absensi cek kehadiran. Adinda Saputri, Adiro. Aisyah Nur Aini. Oh, sakit. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, ya nanti dicari tahu ya sakitnya kenapa ya. Anggivian Natasha. Tasya Adelia. Zahra. Ya. Zahra Kirani Putri. Oke, kemarin sakit kenapa? Oh, ini. Oke, ya udah sembuh ya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, selanjutnya setelah tadi absensi maka kita akan lanjut ke ulasan pelajaran sebelumnya. Kemarin itu belajar tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Secara garis besar cabang iman ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama ma'rifatun bil qalbi. Apa? Ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua iqrarun bil lisan. Yang ketiga amalun bil arkan. Bahwa cabang iman itu ada 77 dan kalau kita bisa melaksanakan ke-77 cabang iman tersebut, insya Allah dikatakan sebagai orang yang imannya sempurna. Sebelumnya saya akan mau mencoba untuk fokus terlebih dahulu ya. Oke, sekarang coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya silakan kalian lihat tayangan yang ada di video. Coba tayangannya ini Mbak Yoga. Makasih Maura. Yang ini ya. Ice breaking. Silakan kalian tonton. Bentar ya. Ya oke, kita ice breaking dulu atau brainstorming dulu. Silakan Maura di play. Ya itu peraturan yang contohnya kuning dibaca hitam karena warnanya hitam. Oke, siap. Level split merah. Kuning, hijau, ungu, pink, hitam, ungu, merah,
tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada sudah disampaikan, sudah dituliskan ya, silakan dibaca. Yang pertama tujuan pembelajarannya menganalisis pendapat, menghindari sikap hidup berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Iya, cuma sekarang dibaca Jihan. Tujuan pembelajaran yang kedua apa itu? Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan media. Ya, membuat karya berupa quotes dan mempublikasikannya di media sosial. Nah, ya. Yang ketiga, coba Putri, silakan Putri baca Put. Menghindari sikap hidup berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. ya, oke. Yang terakhir, terbiasa bersikap Rendah dalam kehidupan sehari-hari. ya. Selanjutnya kita akan menuju ke beberapa pertanyaan pematik. Silakan dibuka Maura pertanyaan pematiknya. Oke, naik ke atas sedikit. Ya, apa sih beberapa pertanyaan pematik? Yang pertama, pertanyaannya, pernahkah kamu melihat atau mengalami sendiri perilaku yang tercela? Ada yang pernah melihat perilaku yang tercela atau mengalaminya sendiri? Ada. Oh, Riani. Ya, tadi Riana ya. Riana tadi ngacung atau tunjuk tangan. Ada pernah mengalami atau pernah melihat perilaku apa? Sombong. Di mana, di sekolah? Oh, di luar ada perilaku sombong. Berarti pernah mengalaminya ya? Mengalami orang-orang yang berperilaku sombong sama Riana. Oke ya, oke. Selanjutnya, menurutmu apa saja akibat buruk yang ditimbulkan oleh perilaku tercela dari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Apa saja akibat buruknya? Ada yang mau coba? Jihan atau Atifah? Atifah, silakan. Pernah enggak? Menurut Atifah, ada nggak dari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad yang memiliki dampak buruk? Apa? Dibenci oleh teman, berarti sifatnya apa temannya? Sombong. Contoh, ada temannya Atifah sombong, kemudian dampak buruknya adalah dibenci oleh. Oke, baik. Selanjutnya, karena tadi sudah difokuskan oleh pertanyaan pemantik, selanjutnya saya akan coba karena kalian sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari, ada beberapa sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Mbak Maura. Buka yang ini coba. Klik, coba naik ke atas. Nah, ya. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah sikap kita beragama, ya. Adalah sikap kita beragama, tetapi tidak ekstrim. Saya ulangi ya. Moderasi beragama itu adalah sikap kita dalam beragama, tetapi tidak ekstrim, tidak keras, tidak terlalu memaksa apa yang menjadi ritual ibadah atau sikap beragama kita. Itu namanya moderasi beragama. Jadi di sini ada nilai-nilai moderasi beragama dari materi yang tadi, materi sifat tercela tadi. Yang pertama, moderasi beragama umumnya diartikan sebagai sikap penahan. Coba dibaca ya, 1, 2, 3 dari sini. Nilai-nilai moderasi. Dan apa sih moderasi beragama? Jadi kita ketika bertemu dan bersikap kepada orang-orang di luar
ormas kita, maka kita harus bersikap tawasud, yaitu moderat. Moderat itu tengah-tengah, nggak terlalu membanggakan kelompok sendiri dan tidak terlalu membenci kelompok lain, tidak terlalu memaksa kelompok orang lain, tidak terlalu memuji-muji kelompok sendiri. Tengah-tengah, biasa-biasa saja, karena itu bernilai oleh kaji. Karena Indonesia itu masuk ke dalam negara yang moderat, ya begitu ya. Jadi untuk materi ini seperti contohnya foya-foya dan takabur. Nilai moderasi beragamanya apa? Jangan terlalu sombong, jangan terlalu juga rendah diri, maka tengah-tengah sifatnya, ya. Yang selanjutnya apa tuh? Foya-foya, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan juga terlalu pelit, ambil yang tengah-tengah. Begitu ya, paham dong? Ya baik ya. Selanjutnya silakan Maura, tolong di yang tadi file tadi. Mana ya? Yang mungkin ini dong. Ya, buka. Oke, selanjutnya ada potongan video yang harus kalian tonton. Kemudian saya minta review dari kalian ya. Silakan menyaksikan. Yang satu dulu itu. Klik. Bang, tukang tempel ban di mana ya di daerah sini? Aduh, kalau tukang tempel di sini nggak ada lah bang. Kalaupun ada, kita jalan lagi di sana sekitar 30 menit lah kalau jalan. Dut, sini Dut. Kemana kau Dut? Oh iya, kau kerja apa sekarang Dut? Aku sekarang nggak usah lagi. Alhamdulillah bukan beban. Tukang tempel ban, gak ada faedahnya. Mending kau mulung bersihkan ini kotoran-kotoran yang ada di sekitar sini ya. Ada faedahnya itu tukang tempel ban. Buat malu aja bang. Ya, oke, tadi siapa yang mau mereview kegiatan tadi? Oh, boleh, Salsa ya, silakan berdiri Salsa. Oke, tadi videonya tentang apa? Oh, tentang takabur. Oke. Coba suaranya kurang keras, pakai mic aja ya. Saya nggak usah dekat-dekat. Ya. Tadi tentang apa videonya? Takabur. Coba diceritain. Dari kisah tersebut kita dapat belajar kalau kita nggak boleh sombong karena apa? Karena kita suatu saat bakal membutuhkan hal Oh ya, karena suatu saat ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi sama kita ya. Jadi kita tidak boleh sombong, bisa jadi kita membutuhkan orang tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, yang pertama adalah foya-foya. Foya-foya itu adalah sikap apa? Menghambur-hamburkan uang. Sikap menghambur-hamburkan uang.
atau sikap menghambur-hamburkan harta. Apa sih contohnya dari orang yang suka foya-foya? Apa gimana? Membelanjakan yang berlebihan. Apa? Foya-foya membelanjakan harta yang berlebihan. Kemudian ria. Ada yang tahu tentang ria? Apa itu ria? Sombong. Apa sih? Suka pamer. Ria itu suka pamer. Contohnya orang yang pamer itu gimana, Rafika? Apa contohnya orang yang suka pamer? Gimana? Apa gimana contohnya? Apa? Pamer-pamerin harta, ya, barang bisa perhiasan, terus apa lagi? Kendaraan. Oh, bisa juga pamer jabatannya. Pamer apa? Pamer jabatan. Nah, itu namanya ria. Apa bedanya sama sum'ah? Apa bedanya sama sum'ah? Ria sama sum'ah mirip. Apa bedanya sama sum'ah? Oh, sum'ah itu sombong. Iya. Iya aja nggak apa-apa. Sum'ah itu sombong. Ada lagi nggak sum'ah itu apa? Kelompok sum'ah nih, kelompok sum'ah. Apa sum'ah? Apa sum'ah? Nanti cari tahu ya. Sum'ah itu dia ria, tetapi tidak bisa membuktikan. Tidak membuktikan barang-barangnya, perhiasannya, kendaraannya. Dia hanya bisa menceritakan, pamernya lewat cerita. Terus kemudian takabur, tadi sudah dijelasin ya, apa itu takabur? Sombong, merasa besar kepala, besar diri, merasa paling besar, orang lainnya paling kecil. Yang terakhir hasad. Apa sih hasad tuh? Iri, dengki. Apa bedanya iri sama dengki? Kalau iri dalam hati sakit, kalau dengkinya sudah dimunculkan perbuatan. Kalau iri itu ada di mana? Ada di mana? Ya, bergel, sakit hati, ya, kesel. Kalau punya, orang lain punya rezeki, kalau orang lain punya keberuntungan, kebahagiaan. Nah, kalau dengki atau hasad itu sudah mengajak orang lain untuk berusaha benci, bahkan berusaha menghilangkan nyawa atau berusaha menghilangkan kebahagiaan orang tersebut. Ya, oke ya, nanti kalian bisa cari tahu lebih dalam berkenaan dengan materi ini. Oke, selanjutnya karena sudah mengerti semua, kita fokus semua, maka kita lanjut untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa lembar kerja yang akan kalian karena pada kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, kita berfokus pada masalah-masalah yang akan kita sajikan, yang akan saya sajikan pada kelompok-kelompok nanti. Karena ada materinya 5, foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, maka akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok besar ya. Nanti mau dibagi sama kalian atau sama saya? Boleh ya, biar adil, ya biar moderat, maka kelompoknya akan dibagi oleh saya. Oke, silakan saya bagi kelompoknya ya. Ya, silakan kelompok 1 berada di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelahnya, kelompok 3 di arah sebelah kanan, kelompok 4 di belakang yang sebelah kiri, di belakang kelompok 3, kelompok 4 paling kanan. Silakan mengambil kelompoknya. Selanjutnya karena sudah dibagi kelompok dan duduk berkelompok, maka silakan dilihat di layarnya ada lembar kerja peserta didik. Ya, nanti silakan kalian bisa mengikuti lembar kerja tersebut. Oke, sekarang yang pertama petunjuknya, judulnya dulu. Judulnya adalah menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Petunjuknya yang pertama, kerjakan bersama temanmu dalam kelompok kecil. Sudah dibikin kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Kelompok 1 saya bikin sebagai kelompok menghindari foya-foya. Kelompok 2 menghindari ria. Kelompok 3 menghindari sum'ah. Kelompok 4 menghindari takabur. Kelompok 5 menghindari hasad. Ya.
Ya, silakan. Yang pertama adalah tahap orientasi siswa pada masalah. Tahapnya yang pertama, kalian diminta oleh lembar kerja untuk mengidentifikasi perilaku tercela tersebut. Berarti kalau kelompok 1, silakan diidentifikasi perilaku foya. Ya, identifikasi perilaku foya-foyanya. Kemudian dicari sebab-sebab orang tersebut berfoya. Kemudian baru akibat dari orang yang berfoya. Itu ya. Jadi masalahnya adalah perilaku foya. Silakan kalian identifikasi dulu. Ciri-ciri orang yang foya bagaimana? Ya, kemudian ciri-ciri orang yang riya bagaimana? Ciri-ciri orang yang sum'ah gimana? Ciri-ciri orang yang takabur, hasad bagaimana? Kemudian setelah ciri-ciri, baru yang selanjutnya adalah dampak negatifnya. Ya, dampak negatif dari orang yang foya-foya gimana? Riya gimana? Sum'ah, takabur, hasad bagaimana? Yang terakhir adalah kemudian selanjutnya tadi itu kan yang terakhir tuh, yang ketiga sifat yang apa namanya tadi solusi atau pemecahan masalah dari sebab-sebab tersebut. Berarti akibatnya tadi sebabnya, kemudian akibat. Kemudian yang kedua, silakan tahap yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Kalian sudah kita bikin kelompok, kemudian kalian akan membahas tadi lembar kerja yang sudah diterbitkan, ya. Jadi yang pertama tadi ciri-cirinya, kemudian sebabnya, kemudian akibat. Yang ketiga nanti ada beberapa yang harus kalian buat, nanti akan didampingi oleh saya. Kemudian yang terakhir adalah presentasi kelompok. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu kalian berkenaan dengan bagaimana caranya mencari sumber informasi atau bahan ajar selain dari buku. Kalian sudah pegang bukunya enggak? Buku cetak, coba diangkat buku cetaknya. Ya, diangkat buku cetaknya. Oke, udah ada ya. Nah, oke. Ya, silakan bisa diturunkan lagi. Sumber pertama, sumber ajarnya adalah buku cetak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi yang pertama sumbernya adalah buku cetak. Kemudian sumber yang kedua ada kalian bisa cari tahu di mana di internet. Silakan Maura buka yang ini. Google. Silakan buka Google Chrome. Ya betul? Nah, ya betul. Nah, ya. Oke. Kalian cari di internet, buka Google Chrome, ya, atau buka Google. Setelah kalian buka Google, kalian bisa cari diketikkan keyword di atasnya. Coba Google LE. Ya, nah di sini. Ya, coba diklik Google Scholar Journal. Klik. Nah, ya. Oh, internetnya nggak ada ya. Bentar. Ya. Ada ini ya. Ini kalian silakan dilihat tuh ya. Google Scholar sudah coba. Nah, oke. Nah, ini tampilannya begini. Google Cendekia. Ya, ini adalah media internet atau media komunikasi atau media yang bisa kalian pakai untuk mencari referensi atau sumber ajar yang terpercaya dan relevan. Ya, jadi tidak sembarangan orang bisa menulis di sini. Jadi kalau sudah ada tulisannya yang sudah tercantum di Google Cendekia atau Google Scholar, maka itu tulisannya sudah melalui tahap-tahap kredibilitas, artinya sudah terjamin keilmuannya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menulis di Google Cendekia. Oke, sekarang contoh. Apa? Contohnya ciri-ciri, coba. Ya. Orang yang sum'ah. Enter. Nah, ya tuh. Banyak, ya. Silakan bisa dicari tahu. Tuh ya, ciri-ciri orangnya. Nah, coba cari lagi sana. Terus, tuh ya, bisa cari di sini. Ya. Oh, terus ada tuh dia nih, definisi sum'ah. Ya. Ini riya dalam Al-Qur'an. Ya. Bisa begitu. Atau coba cari yang berikutnya, tambah yang ini. Tambah.
atas terus tambahan, tambah plus dia klik. Coba di sini ketik di sini. Makalah tentang akhlak tercela. Oh ya, banyak ya. Contoh ditambah lagi di sininya. Hasan. Hasan. Klik. Tuh banyak ya. Nih, akidah akhlak. Tarik lagi ke atas. Ke bawah, maaf, terus. Tuh, ya jadi banyak. Nah, carinya di sini untuk menambah wawasan kalian dalam keilmuan. Jadi, zaman sekarang, di era sekarang, kalian bisa mencari informasi lebih luas, tetapi hati-hati dengan apa yang disampaikan. Tidak semua informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar. Oke ya? Oke. Sudah searching? Ya. Bisa dikombinasiin ya, pakai di buku atau juga di mana. Kalian bisa menggunakan bantuan ya, internet seperti ChatGPT atau Gemini, tetapi harus dikombinasikan dengan buku cetak yang ada ya. Ada kesulitan enggak? Ya, yang pertama kalian coba cari tahu pengertiannya dulu. Setelah itu kalian cari tahu ciri-cirinya, kemudian sebab-sebab akibat dari perilaku tercela tersebut dan cara menghindari sikap tersebut. Oke ya, nanti bisa dipresentasikan setelah kalian sudah menyelesaikan. Kalau ada yang kurang paham silakan bisa ditanyakan ya. Oke ya, untuk sedikit intermezzo atau untuk sedikit memecah kemampuan ice breaking, kita breaking dulu ya. Ada dua soal. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak soal. Cuma saya sampaikan yang dua soal dulu berkenaan dengan ice breaking. Ya, untuk mengembalikan kembali fokus kalian. Di sini ada pertanyaan, manakah yang paling dekat waktu ya ini? Manakah yang paling dekat dengan siang hari? A, B, C atau D? A. Oh A. Ini jam berapa ini? 20.59. Ini kenapa jawabannya A? Karena di atas siang hari. Gimana? Karena di atas Oh iya, pintar udah tahu ya. Iya, ini siang hari. Berarti yang paling dekat adalah A. Oke, teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ada yang masih bingung nggak? Ini Pak. Masih bingung? Oh, masih bingung? Iya ya, oke. Sekarang yang kedua nih, ya. Naikin lagi, kecilin aja, kecilin. Satu lagi, ya cukup. Ada berapa titik dalam kotak ini? Oh, ada 10. 13. Yang 13 tunjuk tangan. Oh, kameranya boleh diputar. Ya, yang 10 tunjuk tangan. Oke, ada berapa sih titiknya? Kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ada 10. Terus? Mana? Iya, 11, 12, 13. Ada 14. Coba dibaca. Iya. Oke, ya sedikit intermezzo ya. Oke, dan cukup. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Ya sudah selesai. Kalau sudah selesai,
Ya, untuk memperhemat waktu, mari kita lanjutkan untuk presentasi kelompok. Yang disajikan adalah yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri akhlak tercela tersebut, yang ketiga sebab-sebab terjadinya sikap tersebut, yang keempat akibatnya, yang kelima cara menghindari sikap tercela tersebut. Untuk pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 udah dikirim filenya, coba dibuka. Maura, baca. Ya, dibuka nih. Coba, udah ya? Oh, udah masuk, dibuka. Ya, ini kelompok 1. Klik. Ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, tepuk tangan buat kelompok. Ya, silakan maju. Enable editing. Atas. Ya, ini. Ya, oke. Ya, silakan kelompok 1, kelompok yang lainnya silakan disimak dan siapkan pertanyaan. Kelompok 1 silakan dipresentasikan. Ya, silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang berfoya-foya. Sebentar, itu yang dulu nih. Ambil dulu nih. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, dan yang ketiga ada sebab, keempat ada akibat, dan yang terakhir ada cara menghindari berfoya-foya. Yang di sini ada pengertian yang akan dibacakan oleh Zahra. Pengertian berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Dan yang kedua ada ciri-ciri yang akan dibacakan oleh Nurul. Emosi dan menentukan diri sendiri, konsumtif dan menunjukkan penampilan, tidak memiliki rencana yang tertata, kesenangan pribadi adalah tujuan hidup, tidak pernah merasa puas, sombong, tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Dan di sini ada sebab dan akibat. Sebab akan dibacakan oleh Seri. Yang pertama, kurang mensyukuri hidup yang dimilikinya, boros dalam mengatur keuangan, merasa selalu kurang memiliki barang atau memiliki dan sulit. Akibatnya adalah mengurangi kesempatan menabung, cenderung tidak mampu menyiapkan kebutuhan mendatang, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Dan yang terakhir ada cara menghindari hidup berfoya-foya. Yang pertama itu bersikap rendah hati, yang kedua bertindak selektif dan terencana, yang ketiga selalu bersyukur, yang keempat Bergaya hidup sederhana, yang kelima membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh. Nah, sebentar. Perkenalkan, nama saya Azanta. Saya mau bertanya bagaimana saya menghindari berfoya-foya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dara. Cara menghindari hidup berfoya-foya yaitu pertama bersikap rendah hati, yang kedua bertindak selektif dan terencana, yang ketiga selalu bersyukur, yang keempat bergaya hidup sederhana, dan yang terakhir membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Apakah pertanyaannya benar? Makasih ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 di. Ya, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat semua kelompok.
foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum ada terakhir, maka ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu salah satunya adalah evaluasi kegiatan pembelajaran atau asesmen. Jadi saya mau mencoba untuk mengajak kalian memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya adalah asesmen dengan aplikasi. Ada yang pernah kenal dengan Quizzes? Belum? Oh iya, nanti kita akan bermain Quizzes. Silakan kalian buka link yang di-share sama Jihan, ya. Nanti dulu ya. Oh, udah ada jawabannya. Itu dulu. Di WhatsApp dulu, WhatsApp. Ya, silakan dari Jihan. Coba dibuka yang Jihan. Ini Jihan. Ini linknya. Silakan kalian buka linknya. Sudah buka belum? Sudah buka linknya? Ya. Oke, kalau sudah dibuka, silakan dibuka yang tadi. Sekarang mainkan. Mulai. Klik mulai. Udah belum? Ada nggak? Belum. Ya udah, di sini aja lihatnya ya. Oke ya, pemenangnya adalah siapa ini? Oh nih. Oke ya. Ya, gimana, seru nggak? Seru. Oke ya. Oke, alhamdulillah tadi sudah evaluasi dengan cara yang menarik ya. Nanti pastinya akan ada evaluasi sumatif ya. Tadi kan evaluasi formatif, kemudian nanti akan ada evaluasi sumatif biasanya di akhir bab 3 ya. Kan nanti kita masih ada kegiatan lain, yaitu kegiatannya adalah PJBL project ya. Nanti ke depan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang materi yang sama, tetapi perbedaannya adalah kalian diberikan project. Jadi kalian harus membuat video atau membuat kolase foto yang nanti akan dipublikasikan di media sosial kalian masing-masing. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pelajaran bab 3, yaitu menghindari akhlak-akhlak tercela. Contohnya kelompok 1 dapatnya berfoya-foya, maka bikinlah kolase foto atau video yang menggambarkan cara menghindari orang-orang yang berfoya-foya atau cara menghindari sikap berfoya-foya. Begitupun sama dengan ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Begitu ya, itu untuk pertemuan yang akan datang. Selanjutnya saya mau dari kalian untuk merefleksikan kegiatan kali ini. Ya, siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Ada? Oh, boleh Atifah, silakan maju Atifah. Yang lain tepuk tangan buat Hai Firwan. dulu. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu kita dapat lebih luas tentang sifat tercela dari ria, takabur, hasad, dan lain-lain. Dan bisa menentukan masa sifat tersebut tidak dapat dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kegiatan demi kegiatan telah terlaksanakan. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian mendapatkan pengetahuan tambahan ya. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam